Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Yasinta di YouTube channel aku Yasinta Sinta. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian apa aja sih yang bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Sebelum aku ngebahas lebih lanjut apa aja sih yang bisa menyebabkan terjadinya jerawat atau timbulnya jerawat, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel aku Yasinta Sinta, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku Yasinta Official. Oke teman-teman, langsung kita mulai aja ya videonya. Nah teman-teman, seperti yang udah aku bilang di awal video tadi, bahwa di video kali ini tuh aku akan ngasih tahu ke kalian apa aja sih yang bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Nah, jerawat itu merupakan salah satu hal yang bisa banget mempengaruhi mood kita gitu. Jadi kita tuh nggak pede aja untuk tampil. Kenapa? Karena jerawat itu benar-benar nggak nyaman banget gitu teman-teman. Jadi benar-benar mengganggu penampilan kita. Nah, apa aja sih sebetulnya yang bisa menyebabkan terjadinya jerawat? Yang pertama itu adalah produksi minyak berlebih. Nah, di dalam kulit kita itu terdapat yang namanya kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini tuh fungsinya adalah untuk melumasi rambut dan juga kulit agar tidak kering. Nah, terjadinya jerawat itu karena terjadinya produksi minyak yang berlebih kayak gitu loh teman-teman. Jadi si kelenjar minyak tersebut itu memproduksi minyak dalam jumlah yang sangat banyak. Akibatnya, minyak yang terdapat dalam kulit kita itu menjadi berlebih, dan itulah yang disebut dengan kulit berminyak kayak gitu teman-teman. Jadi itu tuh bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Nah, selanjutnya itu ada hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini tuh dia berperan dalam merangsang pertumbuhan alat kelamin pada laki-laki serta menjaga kekuatan otot dan tulang pada perempuan. Jadi, si kelenjar minyak ini tuh dia tuh sangat sensitif sama perubahan hormon kayak gitu teman-teman. Jadi, kenapa jerawat itu biasanya terjadi pada anak-anak yang baru kayak misalnya menginjak usia-usia remaja kayak gitu. Nah, itu kan ada perubahan hormon kayak gitu loh teman-teman. Jadi makanya si kelenjar minyak tersebut tuh sensitif terhadap perubahan hormon dan terjadilah yang namanya jerawat. Selanjutnya itu ada faktor keturunan. Jadi jerawat ini tuh biasanya tergantung pada faktor keturunan juga. Jadi misalnya orang tua kita, misalnya ada ibu atau ayah yang waktu mudanya atau misalnya dia tuh emang banyak banget jerawat kayak gitu, ada jerawat ya, ada sejarah berjerawat, nah biasanya itu akan turun kepada anaknya kayak gitu teman-teman. Jadi faktor keturunan itu pasti gitu ya penyebab terjadinya jerawat. Kemudian juga selanjutnya itu adalah perubahan hormon pada wanita. Biasanya perubahan hormon pada wanita ini tuh terjadi pada saat menjelang siklus menstruasi atau ketika hamil kayak gitu loh teman-teman. Nah, nggak heran kalau misalnya kita perempuan ketika menstruasi kayak gitu atau menjelang menstruasi biasanya suka ada timbul jerawat, atau misalnya perempuan hamil kayak gitu suka ada timbul jerawat. Nah, itu dia karena terjadinya perubahan hormon kayak gitu loh, jadi terjadinya timbul jerawat gitu. Selanjutnya itu adalah ketidakcocokan pada produk kosmetik atau skincare. Misalnya karena ada komposisi yang terkandung di dalamnya itu benar-benar tidak cocok dengan kondisi kulit kita gitu. Jadi akhirnya kulit kita itu bereaksi tidak cocok terhadap produk tersebut sehingga timbul jerawat. Selanjutnya ada efek samping penggunaan obat-obatan tertentu. Misalnya ketika kita mengkonsumsi suatu obat yang berhubungan dengan penyakit yang kita idap kayak gitu. Nah, ada efek sampingnya. Efek sampingnya tuh misalnya timbulnya jerawat kayak gitu, dan masih banyak sih ya teman-teman yang lainnya. Nah, terus juga yang terakhir itu adalah penggunaan barang-barang tertentu. Misalnya ketika kita mempergunakan handuk, di mana handuk tersebut ada bakteri kayak gitu, atau sensitif ya kita terhadap penggunaan produk-produk atau penggunaan barang-barang kayak gitu. Nah, biasanya
si kulit kita tuh akan bereaksi dan terjadinya timbul jerawat. Atau misalnya ketika kita pakai tisu kayak gitu teman-teman, atau misalnya ketika kita pakai masker timbul jerawat. Nah itu dia teman-teman informasi dari aku mengenai penyebab terjadinya timbul jerawat pada kulit kalian. Nah semoga dengan kalian tahu informasi ini, kalian bisa lebih aware lagi supaya kalian bisa berjaga-jaga gitu ya, gimana caranya si jerawat tersebut tuh nggak ada gitu ya ke kalian, kayak gitu nggak timbul. Nah kalian bisa kayak misalnya kalian bisa lebih aware terhadap penggunaan barang-barang tertentu, atau misalnya kalian bisa lebih bijak lagi, atau misalnya kalian lebih aware dalam mempergunakan kosmetik atau skincare dengan memahami dulu komposisinya apa, cocok apa enggak dengan kondisi kulit kita kayak gitu. Terus misalnya kayak penggunaan obat-obat tertentu kayak gitu, dilihat dulu ini ada reaksinya enggak sih terhadap kulit gitu. Terus juga banyak banget ya, semoga ini tuh bisa dijadikan sebagai tindakan preventif gitu supaya tidak mencegah atau meminimalisir timbulnya jerawat pada kulit kalian. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Bagi kalian yang mau request aku untuk ngebahas apa di video selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku Yasin Official. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Atau bagikan ke teman-temanmu. Kalian bisa lihat video menarik aku lainnya dengan cara klik video di salah satu sisi layar. Semoga bermanfaat. Nantikan aku di video selanjutnya ya. Terima kasih.